Assalamualaikum teman-teman semua. Kita bahas lagi ya tentang berbagai hoaks di media sosial, khususnya di YouTube yang menyangkut atau mencatut nama Megawati Hangisi Pertiwi setelah Megatron itu bergabung dengan Hyundai Hill State. Nah, nggak usah lama-lama, ini adalah hoaks pertama yang sangat parah, sangat memalukan, tapi anehnya dipercaya oleh sangat banyak Volimania, khususnya oleh fans Megawati Hangisi Pertiwi di berbagai platform di media sosial, khususnya di YouTube. Jadi hoaksnya itu menyatakan bahwa Tutku Purko itu tidak terima Megawati Hangisi Pertiwi menjadi pusat perhatian di Korea setelah Megatron itu resmi bergabung dengan Hyundai Hill State. Di dalam konten itu, narasinya itu menyebutkan bahwa Burko itu menyebut pemain lain di Liga Voli Korea Selatan itu menjadi terlupakan setelah Megatron itu resmi bergabung dengan Hyundai Hill State. Aduh, gimana coba ada hoax seperti itu? Ini hoaxnya itu kan sangat parah tuh, tapi yang lebih parah sekali lagi, sangat banyak Volimania yang percaya dengan konten seperti itu, mereka mengamini kebohongan seperti itu, dan pada akhirnya, ya mereka menghujat Tutku Burko dengan kalimat-kalimat yang sangat kasar. Ada yang menghujat bahwa Burko itu iri, tidak suka, ataupun kalah pamor dengan Megawati Hangisi Pertiwi. Padahal loh, tidak ada satupun pernyataan dari Burko yang menyebut bahwa dirinya itu mengatakan Mega itu membuat pemain lain itu menjadi terlupakan. Kemudian juga tidak ada komentar dari Burko yang menyatakan bahwa dirinya itu tidak terima Megawati Hangisi Pertiwi itu menjadi pusat perhatian di Korea. Konten seperti ini kan sangat membahayakan ya, artinya karena ini sudah menimbulkan efek yang sangat luar biasa dan efeknya itu kan sangat negatif. Hujatan demi hujatan, bulian demi bulian, makian demi makian itu terus berdatangan kepada Burko. Ini kan menjadi sebuah hal yang pada akhirnya membuat volley itu tidak sehat. Nah, ini juga bergantung kepada para pembuat konten. Please lah minta tolong, ayo kalau suka volley, cinta volley, khususnya kalau kita mendukung Mega, ya berikan konten yang apa adanya. Misalnya, nggak apa-apa kok kalau menurut saya ya, nggak apa-apa kalau misal bilang bahwa Mega permainannya itu sedang tidak baik, ya nggak apa-apa kalau itu sesuai dengan fakta. Kita juga harus fair juga, misal Mega baik, ya kita memberitakan yang sesuai faktanya bahwa Mega itu performanya itu sedang baik. Misal gini, konteksnya di saat ini itu kan Mega itu kan sedang mengalami cedera lutut tuh. Nah artinya ya sudah kita membicarakan atau membahas tentang cedera lututnya saja, nggak usah lebay atau nggak usah membohongi para volimania dengan konten-konten yang menyatakan bahwa Mega sudah latihan, kemudian Mega menjadi pelatih, kemudian pemain lain dibenturkan dengan Mega, yang efeknya itu kan tidak sehat. Tapi juga pesan yang sangat penting itu kepada para volimania sebenarnya, karena iya kok bisa-bisanya gampang percaya dengan konten seperti itu. Ini kan konten yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak ada sumber validnya, hanya permainan narasi saja. Kemudian juga hanya permainan gambar, video, ataupun foto dari Megawati Hangisi Pertiwi dan pemain lain. Padahal video ataupun foto ataupun gambar itu kan hanya comot-comot aja tuh, hanya dikolase sehingga pada akhirnya dibuat narasi yang memframing negatif sehingga ya ujaran kebencian atau hate speech terus bermunculan. Please ya minta tolong kita bikin ekosistem volley di Indonesia itu sehat. Hoax kedua ini juga sangat parah dan ini sebenarnya ini merupakan pattern lama atau pola yang selalu berulang dan menyangkut atau mencatut pihak lain. Jadi hoaxnya itu menyatakan bahwa Abu Danza itu menyebut Mega tidak hanya hebat di lapangan tapi juga memberikan dampak positif. Nah, Abu Danza itu di dalam konten itu disebutkan bahwa dampak yang diberikan oleh Mega itu sangat jarang terjadi di dunia voli. Aduh, gimana ceritanya? Misalnya Abu Danza kok bisa mengomentari Mega? Ini kan dua hal yang sangat berbeda ya. Mega bermain di Korea, Abu Danza itu di Turki. Mereka itu tidak mengenal satu sama lain, tapi ada konten yang narasinya itu menyebut bahwa Abu Danza itu mengomentari Mega. Ini kan nggak masuk akal. Artinya gini teman-teman semua, untuk mengcounter hal-hal seperti itu atau konten hoax seperti itu, kan kita bisa pakai logika gampang. Emang ada ya pernyataan dari Abu Danza yang menyatakan bahwa dirinya itu kagum atau takjub dengan Mega. Mohon maaf ya, maksudnya gini, mungkin kalimat saya itu akan terdengar sangat kasar, tapi kan faktanya memang tidak ada kok pernyataan dari Abu Danza ataupun dari Tutku Burko tadi yang mengomentari tentang Mega.
Tapi sekali lagi, sangat banyak volimania yang percaya dengan konten seperti itu. Artinya, mereka lebih senang dengan konten bohong, konten yang hoax, konten yang melebih-lebihkan, lebay, menyanjung-nyanjung pemain, tapi di sisi lain, kontennya itu merendahkan pemain lain. Kan gimana ya, maksudnya hal seperti itu justru akan membuat situasi itu kan menjadi tidak sehat. Amit-amit loh, kalau ini dibenturkan dengan pemain lain, misalnya di Indonesia, ini kan akan menjadi sangat parah. Dan ini itu sudah kejadian loh, bolak-balik akan saya bilang. Nih, satu pemain yang sangat sering disebut atau sangat sering dibenturkan dengan Mega itu Yola Juliana. Gimana ceritanya Yola itu bisa dicap sebagai pemain yang benci atau iri dengan Mega? Loh, Yola itu loh, teman-teman, kan gampang tuh nyari berbagai konten yang menunjukkan Yola Juliana itu memberikan dukungan, atau Yola Juliana dan juga Mega itu memiliki rasa saling hormat. Kan gampang di media sosial. Tapi ya sekali lagi, kalau bahasanya Dewa di lagunya Dewa 19 itu kan gini, jika kebencian sudah merasukimu, ya sudah. Kalau kebenciannya sudah lebih besar daripada kecintaan, itu kan kita akan sangat sulit untuk melihat kelebihan orang lain. Yang ada hanya akan benci, kemudian mencari kelemahan atau celahnya. Nah, kondisi seperti itu kan menjadi tidak sehat karena pemain lain pada akhirnya dibentur-benturkan. Satu pemain ditinggikan, tapi pemain lain itu direndahkan. Itu kan tidak equal, tidak balance. Nah, ini kondisi seperti itu yang terus terjadi. Balik lagi ke pernyataan dari Abu Danza, tolong carikan referensi atau sumber berita yang valid. Nggak akan ada, teman-teman semua. Maksudnya, please minta tolong, kalau ini buat para volimania yang masih percaya dengan konten seperti itu, tolong carikan sumbernya. Nggak akan ada. Artinya, teman-teman semua yang percaya dengan konten seperti itu, jumlahnya itu banyak loh, puluhan ribu, dan meyakini atau mengamini konten hoax seperti itu, pada akhirnya kan teman-teman, mohon maaf, kan dibodohi, kan ditipu habis-habisan, kan dikasih PHP aja. Nah, artinya jangan sampai deh teman-teman semua, volimania, khususnya fans Mega, menjadi ceruk pasar atau menjadi sasaran dari para pembuat konten. Karena apa? Pada prinsipnya gini, kalau kontennya itu diproduksi terus-menerus dan ditonton sangat banyak, diapresiasi oleh netizen, padahal kontennya itu hoax, ya tentu saja konten tersebut akan terus diproduksi secara masif, dan polanya itu sama, tetap akan lebay, tetap akan halusinasi, dan akan meninggikan satu pemain tapi merendahkan pemain lain. Kira-kira gitu ya teman-teman semua. Nah, ini konten ketiga. Ini juga hoaxnya itu sangat parah. Jadi, Rebecca Latam itu menyebut bahwa Mega itu merupakan pemain yang biasa, dan menurut Rebecca Latam yang bermain di Pink Spider, Mega itu terlalu diagung-agungkan atau terlalu dibesar-besarkan. Tuh kan, polanya itu kan sama, patternnya itu sama. Mega ditinggikan, pemain lain direndahkan. Artinya, benturan demi benturan itu kan terus terjadi. Kondisi seperti itu kan sekali lagi akan membuat ujaran kebencian itu terus bermunculan. Amit-amit loh, kalau misal ternyata yang dibenturkan bukan Rebecca Latam, tapi pemain Indonesia kayak Tisha Amalia atau Mediolio, Bu Arnita Putri, dan pemain lainnya, nggak kebayang gimana hujatan yang mereka terima, nggak kebayang bagaimana bulian atau makian atau kata-kata yang sangat kasar, kata-kata yang tidak pantas, bahkan sampai menyinggung fisik, body shaming, itu kan pasti akan mereka terima. Dan itu kan sudah kejadian di Indonesia. Nah, artinya pembuat konten itu juga harus bertanggung jawab kok, bahwa misal gini, memberikan kritik itu boleh, kemudian juga memberitakan misalnya yang sesuai fakta meskipun itu pahit, yaitu tadi misalnya, misalnya gini, pemain A ternyata dari statistik atau dari score sheet itu attacking-nya ternyata rendah, ya diberitakan rendah aja nggak apa-apa, toh itu sesuai fakta kan. Jangan sampai dia scoring sheet-nya jelek, tapi justru diberitakan atau dibuatkan konten yang memuji-muji atau berlebihan. Itu kan justru membohongi. Ya sesuai fakta aja, bahwa yaitu tadi misalnya pemain A bagus, ya kita bikin sesuai yang ada, atau memang dirinya itu performanya oke. Kalau ternyata underperform, ya nggak apa-apa. Toh gini, pada prinsipnya gini, ini saya teringat banget omongan dari Fahri Septian setelah
timnas voli putra Indonesia dikalahkan oleh Thailand di di final SEA Games 2025. Saat itu kan teman-teman tahu tuh, Fahri Septian itu kan dibully habis-habisan, dianggap sebagai kambing hitam. Nah, Fahri Septian itu membuat postingan di Instagram Story bahwa dirinya itu tidak apa-apa kalau memang dirinya itu yang dibully. Nah, sayangnya Volley-mania itu membuli anak dari Fahri Septian kan keterlaluan, kelewatan ya. Anaknya lo nggak tahu apa-apa. Artinya dari situ bahwa kritikan, kemudian masukan, kemudian nasihat dan lain sebagainya, apapun itu kan menjadi sebuah konsekuensi dari pemain voli profesional. Artinya selama kritiknya itu ranahnya adalah ranah profesional, ya mereka akan terima kok. Tapi menjadi berbeda atau menjadi sangat tidak elok atau sangat tidak pantas ketika kritiknya itu tidak kepada para pemainnya, tapi orang-orang di sekitarnya, misalnya kepada anaknya ataupun kepada istrinya, keluarganya, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, maksudnya kalau melihat berbagai konten seperti itu, mendingan saran saya nggak usah ditonton. Tapi ya balik lagi ke teman-teman semua, kalau percaya atau lebih menyukai konten-konten yang halu, konten-konten yang lebay, konten yang bombastis, meskipun konten-konten itu adalah hoax dan berpotensi menimbulkan ujaran kebencian, ya monggo aja. Kan tangan kita itu kan punya kuasa penuh atas hidup kita ya. Artinya kita punya pilihan atas hidup yang kita jalani. Gitu ya teman-teman semua. Jadi kalau ada konten yang menyatakan bahwa Tutku Abu Danza itu mengagumi atau berkomentar panjang lebar tentang Mega, sudah bisa dipastikan sebagai konten hoax. Kemudian konten yang menyatakan bahwa Tutku Burko itu tidak terima Mega menjadi magnet di Korea, itu juga konten hoax. Nah, kalau ada konten yang menyatakan bahwa Rebecca itu menganggap Mega sebagai pemain biasa, juga konten hoax. Oke, terima kasih ya teman-teman semua. Jangan lupa doakan Mega fit 100% dari cedera lututnya. Karirnya juga oke di Hyundai State. Kemudian timnas voli Indonesia berprestasi dan juga voli Indonesia diurus oleh PBVSI dengan semakin profesional lagi. Oke, terima kasih teman-teman semua.